Perkenalkan, nama saya Husnina Limbo. Saya tamu 2016 Prodi Pendidikan Matematika. Saya kuliah di Universitas KKBP Nomensen Medan. Nah, teman-teman setuju nggak sih dengan pendapat saya bahwa ketika mendengarkan kata-kata matematika itu Anda merasa pusing atau dengan merasa tegang? Apalagi Anda akan sangat ketakutan ketika mendengarkan yang namanya itu pengukuran sudut. Anda pasti berpikir bahwa itu sangat menyulitkan. Anda pasti berpikiran, wow, kenapa saya harus mempelajari sudut? Seandainya aja itu tidak dipelajari, Anda ingin menghindari akan pelajaran itu. Oke, untuk menghindari rasa ketegangan atau rasa ketakutan kawan-kawan sekalian, saya punya solusi nih. Nah, saya punya salah satu solusi untuk menghindari rasa ketegangan Anda, yaitu sekarang kita akan mempelajari yang nama tentang dasar konsep sudut tersebut. Ayo ikuti video saya berikut ini. Yang pertama itu pengertian sudut. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau yang disebut dengan initial side ke sisi akhir atau terminal side. Kemudian yang kedua, kita akan membahas arah putaran sudut. Arah putaran memiliki makna dalam sudut. Sudut yang bertanda positif dikatakan jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Arah putaran untuk membentuk sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Kemudian kita perhatikan gambar sudut yang berdasarkan arah putaran. Gambar yang pertama itu adalah sudut yang bertanda positif. Perhatikan gambar berikut ini. Tadi dikatakan bahwa sudut yang bertanda positif itu adalah sudut yang arah putarannya memiliki arah putaran jarum jam. Yaitu sisi awalnya yang mulai dari bawah dan sisi akhirnya di atas. Kita perhatikan anak panahnya itu dimulai dari bawah dan menuju ke atas, itu berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang bertanda negatif, arah putarannya itu searah dengan jarum jam, yaitu yang mengarah ke kanan, atau anak panahnya yang berawal atau sisi awalnya itu dari atas menuju sisi akhir atau menuju ke bawah. Kemudian selanjutnya kita masuki sudut secara geometri dan pembatas kuadran. Yang pertama itu sudut standar dan sudut koterminal. Sudut standar itu adalah sudut yang jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius. Kita perhatikan seperti gambar berikut ini. Pada penyataan suatu sudut itu biasanya digunakan huruf Yunani seperti huruf alfa, beta, gamma, dan theta. Namun pada gambar kita ini kita menggunakan gambar alfa dan beta seperti gambar berikut. Atau bisa juga digunakan dengan huruf kapital
A, B, C, dan D. Sudut standar itu, atau yang disebut dengan sudut alfa, memiliki rumus alfa ditambah beta dikurang 360 derajat. Kemudian yang kedua itu besar sudut pada setiap kuadran. Kita perhatikan seperti gambar berikut. Kuadran yang pertama itu berada di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian pada kuadran yang kedua berada di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian sudut 180 derajat sampai 270 derajat itu disebut kuadran ketiga. Kemudian kuadran keempat berada di antara sudut 270 derajat hingga 360 derajat. Sehingga besar sudut pada setiap putaran sebesar 360 derajat. Definisi sudut koterminal adalah dua sudut standar memiliki sisi-sisi akhir atau terminal side yang berhimpit. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Yang A 60 derajat, B negatif 45 derajat, C 120 derajat, D 600 derajat. Penyelesaiannya, yang A 60 derajat, pertama kita buat dulu gambarnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan besar sudutnya berada di 60 derajat, berarti kita letakkan di kuadran pertama, karena kuadran pertama tadi berada di antara sudut 0 sampai 90 derajat, dan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Pada gambar ini, sisi awalnya terletak pada sumbu X dan sisi akhir titik OA terletak di kuadran pertama. Kemudian penyelesaian yang kedua atau yang bagian B yang berada di negatif 45 derajat, dia berada di negatif, berarti di bawah. Itu sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir titik OA terletak di kuadran 4. Karena kuadran 4 itu sudah di bawah sumbu X bertanda negatif. Kemudian penyelesaian yang ketiga yang besar sudutnya 180 derajat. Kita perhatikan gambar berikut. Sisi awalnya terletak pada sumbu X dan sisi akhir titik OP terletak di kuadran 2. Karena tadi kuadran pertama itu besar sudutnya 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Di sini yang diketahui besar sudut 120, maka 90 ditambah 30 sama dengan 120 derajat, berada di kuadran kedua. Kemudian penyelesaian yang bagian D, besar sudutnya 600 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sisi awalnya terletak pada sumbu X dan sisi akhir titik QR-nya terletak di kuadran yang ketiga.
Untuk menambah latihan kita bisa mengerjakannya di rumah seperti latihan yang berikut. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.